Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama, dan kali ini dalam segmen Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi pada segmen Radio Horor Indonesia yang kembali hadir menemani malam Jumat kalian. Nah, seperti biasa dalam segmen Radio Horor Indonesia ini, saya akan membacakan beberapa cerita horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Dan bagi teman-teman yang ingin ikut membagikan cerita pengalaman mistisnya, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com atau DM kami langsung di Instagram @aagchannel. Mengawali RHI FM malam ini, ada cerita kiriman dari Mas Ari Hidayat di Karawang. Mas Ari membagikan pengalaman masa kecilnya ketika dia dan teman-temannya terobsesi mendalami ilmu hitam. Seperti apa ceritanya? Langsung saja, teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum Mas Tama dan sahabat setia Ada Apa Gerangan dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Ari Hidayat dari Karawang, Jawa Barat. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman mistis saya sewaktu masih tinggal di Subang, Jawa Barat. Tapi kali ini ceritanya bukan tentang sungai ya. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 2011 yang lalu. Biar nggak penasaran, saya mulai saja ceritanya. Saat itu di kampung saya sedang ramai-ramainya acara hajatan, mulai dari khitanan sampai pernikahan. Dan awal mula kejadian itu adalah saat ada acara khitanan di kampung saya. Dan hiburannya adalah kesenian tradisional dari Subang, Jawa Barat, yaitu sisingaan atau sering dikenal dengan singa depok. Dan setiap selesai acara arak-arakan sisingaan, pasti akan ada yang namanya atraksi dan sulap dari grup sisingaan tersebut. Atraksinya pun beragam, mulai dari manusia yang dirubah jadi penari sintren, jadi pocong-pocongan, sampai yang kesurupan macan dan memakan ayam hidup-hidup. Saat itu saya dan teman-teman saya, sebut saja namanya Dadang, Anto, Aep, Nadi, dan Dani, sedang menonton atraksi manusia yang kesurupan macan dan memakan ayam yang masih hidup. Kayaknya seru kali ya kalau gue bisa begitu, ucap Dani kagum. Lu pikir gampang nguasai ilmu seperti itu, Dan? Ucap Anto mengingatkan. Ya siapa tahu aja kan, kita kan belum mencobanya toh, ucap Dani menimpali. Terserah lu aja deh, Dan, ucap Anto sedikit kesal. Dan gua punya ide. Gimana kalau nanti pas selesai atraksi, kita hampiri orang itu dan kita tanya gimana caranya dapat ilmu seperti itu, ucap Aep memberi saran. Jangan lakuin itulah, itu kan bahaya, kata saya mengingatkan Aep. Iya sih, tapi gue juga penasaran, Ri, kata Dadang kepada saya. Setuju, gue juga sama, pengen tahu gimana caranya bisa makan ayam yang masih hidup, jawab Nadi semangat. Terserah kalian aja deh. Gue udah ingetin kalian kok kalau itu bahaya. Singkat cerita, setelah atraksi itu selesai, kami pun menghampiri kepada orang-orang yang melakukan atraksi tersebut. Permisi bang, ucap kami bersamaan. Iya dek, ada apa? Jawab orang tersebut. Dang, lu aja lah yang ngomong, gue malu nih, kata Anto sambil menyenggol lengan Dadang. Kok gue sih? Si Dani aja tuh, kalau nggak si Aep, kata Dadang menolak. Udah lu aja Dang, ucap Anto meyakinkan. Iya deh, iya. Kalian mau apa? Tanya orang itu sambil tersenyum. Begini bang, kami tertarik dengan atraksi macan-macanan abang tadi.
dan kami ingin mempunyai ilmu seperti itu. Kira-kira boleh nggak bang? Tanya Dadang kepada orang itu. Boleh, tapi kalian sanggup dan kuat nggak buat menjalankan persyaratannya? Ucap orang itu sambil tersenyum. Insya Allah bang, kami sanggup dan kuat. Emang syaratnya apa aja bang? Tanya Dadang dengan yakin. Kalian yakin mau mempelajarinya? Ini bahaya loh, dan harus ada guru pembimbingnya. Orang itu menjawabnya. Kami yakin kok bang, iya kan teman-teman? Ucap Dadang kepada kami. Kami pun mengangguk mengiyakan ucapan Dadang. Baiklah kalau begitu, tapi saya tidak bertanggung jawab ya. Kalau kalian kenapa-napa, kalian harus tanggung resikonya sendiri. Kalian paham? Tanya orang itu memberikan jawaban. Kami pun mengangguk paham. Kalian sudah siap untuk menjalankan persyaratannya? Ucap orang itu serius. Iya, kami siap bang, kata kami bersamaan. Kami pun menyimak baik-baik ucapan orang tersebut. Baiklah, syarat yang pertama, kalian harus puasa 7 hari 7 malam. Dan untuk sahur serta berbukanya, kalian cuma makan padi 7 biji dan air putih. Kalian sahur sebelum subuh. Sesudah subuh, kalian mulai berpuasa sampai maghrib. Sesudah maghrib, kalian boleh berbuka. Dan habis isya, kalian lanjut berpuasa sampai datang waktu sahur. Dan buat wiridannya serta amalannya, kalian bacakan ini setiap jam 12 malam. Kalian baca 100 kali. Setelah 7 hari puasa, kalian harus bertapa 1 malam di depan makam atau di bawah pohon keramat. Dan harus malam Jumat Kliwon. Setelah selesai itu semua, kalian boleh menjajalnya, tapi harus di tempat sepi ya. Dan satu lagi, untuk menerapkannya, kalian harus menyediakan sesajian dan ayam hidup. Sekarang, kalian sudah paham kan? Kata orang itu menjelaskan. Kami pun langsung bergantian mencium tangan orang itu dan pamit untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Singkat cerita, keesokan harinya, kami pun berkumpul di tempat biasa kami berkumpul. Bro, kalian udah memulai persyaratan pertamanya? Tanya Aib kepada kami. Iya, gue udah mulai, ucap Dadang. Gue juga sama, jelas Anto. Gue juga udah mulai, sambar Nadi. Gue juga dong, ucap Dani. Kalau gue sih gak mau ngelakuin apa yang kalian lakuin lah. Gue lebih baik begini. Gue gak mau terjadi apa-apa sama diri gue, ucap saya tegas. Yah, cemen lu Ri, ucap Anto meledek. Iya Ri, gak seru lu. Terserah kalian mau bilang gue apa, yang jelas gue gak mau ikut-ikutan, kata saya sambil berlalu pergi. Udah pulang sana, kita gak butuh teman yang gak mau diajak kompak, teriak Aib. Saya pun terus berjalan dan tidak menghiraukan ucapan mereka. Singkat cerita, 7 hari pun berlalu. Tepat malam Jumat Kliwon, saya dan teman saya, sebut saja namanya Dede, sedang mengobrol santai di pinggir jalan sambil gitaran. Lu kenapa Ri? Muka lu kusut banget, ada masalah ya? Tanya Dede mengawali pembicaraan. Iya Dek, gue lagi mikirin Anto, Dani, Aib, Dadang, sama Nadi, jawab saya sambil menyandarkan punggung saya di kursi plastik. Oh, soal itu? Iya Ri, gue juga gak nyangka mereka bisa senekat itu, kata Dede sambil menyeruput gelas kopinya. Iya Dek, gue juga gak nyangka. Oh iya, sekarang malam Jumat Kliwon bukan? Tanya saya. Gue lihat di kalender sih iya, sekarang itu malam Jumat Kliwon. Emangnya kenapa Ri kalau sekarang Jumat Kliwon? Tanya Dede heran. Sekarang lo ikut gue yuk, kata saya sambil menarik tangan Dede. Kemana Ri? Udah ikut aja. Iya deh, gue nyimpen gitar gue dulu ya, kata Dede sambil beranjak masuk ke dalam rumahnya. Tak lama kemudian Dede pun keluar dan langsung menghampiri saya kembali. Ayo, ucap saya. Dede pun hanya bisa pasrah dan mengikuti kemanapun saya membawanya. Singkat cerita, kami berdua pun sampai di sebuah pemakaman keramat yang ada di ujung kampung. Ri, mau ngapain kita kesini? Tanya Dede kepada saya. Udah, lu diem aja. Sekarang lu lihat itu, ucap saya sambil menunjuk ke sebuah makam keramat. Dede pun mengalihkan pandangannya ke arah yang saya tunjuk. Itu siapa Ri yang sedang duduk di pinggir makam? Itu mereka Dek yang gue ceritakan tadi, kata saya sambil memandangi makam keramat itu. Maksud lu itu Anto, Dani, Aib, Nadi sama Dadang? Saya pun mengangguk mengiyakan ucapan Dede. Dede pun hanya menggeleng-gelengkan kepala tanda dia tidak menyangka. Saat kami berdua memandangi mereka berlima, tiba-tiba
Ada cahaya merah menyala muncul dari dalam pohon beringin besar yang ada di dekat makam keramat itu. Dan cahaya itu pun masuk ke dalam tubuh mereka berlima. Astagfirullah, cahaya apa itu, Ri? Tanya Dedek dengan kaget. Gue juga gak tahu, Dek, kata saya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kita pulang aja yuk, Ri, gue takut nih. Ya udahlah, kita pulang sekarang, kata saya sambil menarik tangan Dedek. Kami berdua pun akhirnya kembali ke tempat kami nongkrong tadi. Sesampainya kami berdua di tempat nongkrong, sumpah Ri, gue takut banget melihat penampakan tadi, kata Dedek dengan muka takutnya. Iya, gue juga khawatir sama keadaan mereka. Iya Ri, gue gak nyangka banget mereka bisa-bisanya melakukan hal musyrik itu. Ya udah biarlah Dek, biar mereka sendiri yang tanggung akibatnya. Singkat cerita, 3 hari setelah kejadian di malam Jumat Kliwon itu, banyak anak yang menceritakan tentang Aep, Anto, Dani, Nadi, dan Dadang yang sering melakukan atraksi macan-macanan mereka di tempat yang sepi. Mereka sering memakan sesajen dan ayam hidup. Sampai cerita itu pun terdengar oleh warga kampung. Dan warga pun geram dengan kelakuan mereka berlima. Sampai akhirnya warga memanggil seorang ustadz untuk meruqyah mereka berlima. Saat mereka berlima akan diruqyah oleh ustadz itu, mereka menolaknya dengan keras. Namun para warga dan orang tua mereka berlima sepakat untuk meruqyah paksa mereka berlima. Selang beberapa hari, mereka berlima pun akhirnya mau diruqyah. Dan ruqyah pun dilakukan di rumahnya ustadz tersebut. Warga kampung pun berkumpul untuk melihatnya. Baik, kita mulai ruqyahnya. Kalian sudah siap? Kata Pak Ustadz. Mereka berlima mengangguk pasrah. Sebelum mulai, saya minta beberapa warga untuk membantu saya untuk memegangi tubuh anak-anak ini, ucap Pak Ustadz lagi. Lalu beberapa warga pun mulai memegangi tubuh Anto, Aep, Nadi, Dani, dan Dadang. Saya pun ikut menyaksikan proses ruqyah itu. Singkat cerita, ruqyah pun dimulai. Pak Ustadz mulai membacakan ayat-ayat ruqyah. Satu persatu mereka berlima pun mulai kesurupan dan mengerang kesakitan. Warga yang memegangi tubuh mereka berlima pun mulai kewalahan karena besarnya tenaga makhluk yang merasuki mereka berlima. Mereka pun terus mengerang kesakitan dan mencoba untuk melawan dan menyerang Pak Ustadz itu. Namun tidak bisa karena tubuh mereka berlima dipegangi oleh warga. Tak lama kemudian mereka pun muntah-muntah. Dan alangkah kagetnya saya dan juga para warga ketika melihat mereka berlima memuntahkan tulang belulang ayam. Saya dan para warga pun dibuat mual melihatnya. Setelah memuntahkan tulang belulang itu, mereka berlima pun mulai lemah dan tidak sadarkan diri. Mereka pun akhirnya dibaringkan oleh warga. Saya dan para warga sontak berucap hamdalah. Alhamdulillah, kata kami bersamaan. Setelah mereka berlima sadar, Pak Ustadz langsung memberikan mereka berlima minuman yang sudah dibacakan doa-doa. Pak Ustadz memberikan tausiah dan wejangan positif kepada kami semua. Jangan pernah meminta sesuatu kepada selain Allah, karena sesungguhnya Allah lah tempat kita meminta segala sesuatu, entah itu harta, tahta, jodoh, dan juga kekuatan. Terus berdoa meminta perlindungan padanya agar kita semua bisa terjauh dari godaan setan yang menyesatkan, ucap Pak Ustadz menjelaskan. Setelah mereka berlima diruqyah oleh Pak Ustadz, mereka pun akhirnya berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Oke Mas Tama dan sahabat setia Ada Pagerangan, itu dia ceritanya. Terima kasih buat Mas Tama yang sudah membacakan cerita saya. Sukses terus untuk Mas Tama dan semua tim Ada Pagerangan. Dan saya mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari Hidayat dari Karawang. Salam untuk teman-teman yang ada di Karawang. Yang dari Karawang bisa komen di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan cerita yang kedua untuk malam ini. Ada kiriman cerita dari Mas Gunawan Wibisono. Mas Gunawan mengalami kejadian yang tidak masuk akal ketika ikut serta menjadi anggota tim SAR untuk mencari korban yang tewas terseret banjir. Seperti apa cerita dari Mas Gunawan? Teman-teman Ada Pagerangan, ceritanya mulai dari sini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gunawan Wibisono. Ini adalah pengalaman pribadi atau bisa dibilang kisah nyata yang saya alami.
tentunya dengan lokasi dan nama yang disamarkan. Malam itu, di pertengahan bulan November penghujung tahun 2017, setelah wilayah kami yang terkenal dengan kontur tanah keringnya dilanda banjir hampir 1 minggu lamanya, kami mendapatkan informasi melalui jejaring sosial bahwa ada seorang kakek yang dinyatakan hilang setelah meninggalkan rumah sejak 3 hari yang lalu untuk mencari pakan ternak. Kami pun langsung menuju ke rumah survivor setelah sebelumnya berkoordinasi sesama relawan melalui WA Group. Setelah sampai di lokasi, kami pun disambut hangat oleh tim SAR gabungan dari berbagai komunitas yang ada pada saat itu. Karena desakan dari warga, kami kemudian dibagi menjadi beberapa tim. Selanjutnya kami sebut dengan SRU 1, 2, 3, dan 4. Satu SRU terdiri dari 15 sampai 18 orang dengan ditemani 4 orang lokal sebagai navigator dan saya berada di SRU 3. Kami berjalan menyusuri kebun palawija dengan harapan si kakek bisa kami temukan dengan selamat. Hingga sampailah kami di hutan rakyat yang diduga menjadi tempat menghilangnya si kakek atau survivor. Setelah berjalan menyusuri hutan selama 3 jam lebih, akhirnya kami memilih untuk rehat sejenak sambil menyeduh kopi saset dan merokok beberapa batang. Di titik inilah kami semua kaget ketika teman kami, sebut saja namanya Aji Gondrong, tiba-tiba menyuruh kami semua untuk tiarap. "Oi, tiarap, tempelkan badan kalian ke tanah, tancapkan pisau ke tanah dan baca ayat suci sebisa-bisanya." Kami pun langsung melakukan perintah itu. Dalam sekejap, suara hewan malam seketika lenyap. Begitu hening, lolongan anjing liar, jangkrik, kodok, semua diam sampai angin pun tak berhembus. Dalam suasana yang mencekam, dingin, lembab dan gerah serta basah karena lokasi tersebut diguyur hujan ringan dengan durasi cukup lama pada saat siang hari tadi. "Diam, semua jangan ada yang bicara, tunggu sebentar," perintahnya lagi. Dan benar saja, kami semua dikejutkan oleh kemunculan kobaran api di dekat sebuah gubuk berbentuk bulat sebesar kepala manusia, namun tidak begitu jelas bentuknya. Nyalanya pun temaram. Benda ini menyala terang sebenarnya, namun cahaya yang dihasilkan tidak bisa menerangi rumput-rumput ilalang yang ada di bawahnya. Gimana jelasinnya ya? Agak sulit memang untuk mendeskripsikan bentuk sebenarnya. Sekian menit kami lalui dengan saling tatap dan diam. Tiba-tiba angin lewat dengan kencangnya, dan yang seharusnya api itu padam karena dihantam angin sebesar itu, namun nyatanya tidak. Api itu malah tenang, tidak bergoyang sedikit pun. Kemudian api itu mengecil, dan mengecil, kemudian lenyap bersamaan dengan angin yang berhembus pelan. Suara hewan, suara daun yang digesek angin mulai terdengar lagi. Selamat, matur suwun Gusti." Kami semua pun bangun dan kembali menikmati kopi yang telah dingin dan merokok untuk menenangkan pikiran. Kemudian kami bangkit untuk melanjutkan pencarian. Ada salah satu dari kami yang mengirim Sherlock untuk update pergerakan dari SRU 3. Namun sialnya, di lokasi itu hanya ada sinyal E, kadang-kadang GPRS malahan. Kami pun mencoba berkomunikasi melalui HT yang baterainya sudah menipis. "Kita balik lagi aja deh, kayaknya udah terlalu jauh ini," celetuk seorang rekan. Dan memang benar, tidak terasa kami sudah berjalan sejauh lebih dari 1 kilometer. "Kalau kita balik lewat jalur tadi malah tambah jauh. Kita muter aja, lewat bukit, terus turun lewat Sendang, terus jalan lewat jalan setapak naik. Ketemu nanti jalan raya dekat balai desa," usulan dari Mas Navigator. "Oke deh, gas." Sembari jalan, kami juga memanggil-manggil nama si kakek. Hingga sampailah kami di balai desa. Kami kontak ke main point untuk update lokasi terbaru. Namun sialnya, di balai desa itu ada rekan dari SRU 4 yang kejang-kejang. Lalu datanglah ambulan dan tenaga medis. "Kenapa itu tadi bro?" tanya saya. "Dia tadi seperti menantang mas. Kayaknya dia lihat api di kebun sebelah sana," sambil menunjuk ke arah kebun yang ada di dekat hutan yang kami lewati tadi. Terus kesambar angin dan orangnya langsung jatuh. Lalu si Aji Gondrong nyeletuk, "Bajingan tenan, luput." "Kenapa Ji?" tanyaku. "Tadi itu Banas Patin Dan." "Asui, yang bener Ji. Udah jelas itu Dan." Sejenak saya terbengong. Setelah itu kami pun kembali ke main point dengan hasil nihil.
Pagi harinya, setelah sholat subuh, kami bersiap-siap untuk kembali melakukan pencarian. Tepat pukul 6 pagi, kami sarapan ditemani kopi panas. "Monggo mas, sarapan rumiyin." Seorang tim dari regu dapur umum mempersilahkan kami untuk makan. Kemudian apel pun dimulai pada pukul 8 lebih 20 menit. Namun di saat itu, saya memilih untuk kembali ke rumah dan melanjutkan bekerja. "Nanti malam lagi deh, sekarang tak kerja dulu." Langsung saya pamitan kepada komandan SAR dan ternyata pencarian pada hari itu juga masih nihil. Sore hari waktu akan pulang dari tempat kerja, saya dipanggil oleh mandor saya. "Mas, kamu kemarin ikut tim SAR?" "Iya pak, kemarin siang sampai pagi saya ikut di lokasi." "Terus perkembangannya gimana?" "Masih nihil pak. Dengar-dengar sih untuk hari ini akan diperluas radius operasinya." "Besok masih mau ikut?" "Pengen sih pak, tapi kerjanya gimana pak?" "Udah, tenang aja. Besok kamu berangkat bawa bekal dari rumah saya." "Siap dan." Mandor saya juga salah satu orang besar di grup relawan saya. Langsunglah saya pulang ke rumah untuk makan, sholat, dan lain sebagainya. Istirahat sebentar lah, habis itu berangkat ngesar lagi, batinku, sembari ngeteh tubruk dan sebat tentunya. Waktu menunjukkan pukul 8 lebih 45 menit. Saya pun berangkat ke rumah mandor untuk membawa bekal yang sudah dipersiapkan. Setelah itu, langsung menuju ke lokasi operasi SAR. Cuaca waktu itu mendung pekat, sesekali gerimis, namun tidak menyurutkan niat saya. Sampai di tengah perjalanan, saya menepi untuk berteduh di sebuah gardu. Hujan deras plus angin kembali mengguyur. Singkat cerita, sampailah saya di lokasi. Semua relawan dihimbau untuk langsung menuju ke balai desa. Sampailah saya di balai desa tersebut, namun ternyata operasi SAR sudah dimulai sejak jam 7 malam. Alhasil saya tidak ikut operasi, cuma ngobrol saja sepanjang malam di balai desa. Di sana ada juga relawan dengan indera keenamnya melakukan meditasi, termasuk rekan kita Mas Aji Gondrong juga tidak mau kalah. Lalu seorang navigator dari SRU 4 ikut bergabung bersama kami. Beliau bercerita bahwa dulu di lokasi tersebut pernah ada seorang pekerja kebun yang ditemukan mati kering dengan peralatan yang masih lengkap, tanpa luka kekerasan apapun. Korban itu kering, benar-benar kering katanya, seperti habis dijemur. Jam menunjukkan pukul 2 lebih 14 menit dini hari. Saya pun berpamitan untuk tidur duluan. Namun gimana bisa tidur? Di balai desa orangnya penuh. Saya pun melihat langit-langit balai desa tersebut dan membayangkan kondisi survivor. Sudah 5 hari lebih dan di lokasi diguyur hujan terus setiap siang hingga sore. Bahkan malamnya kadang gerimis. Misal masih hidup, gimana caranya dia bertahan? Misal mati, seperti apa wujud dari survivor ini? Pikiran pun melayang entah kemana hingga raga ini pun terlelap. Keesokan paginya, kami dibangunkan oleh teriakan seorang perempuan yang hendak merumput. Kami pun bangun, belum sempat cuci muka. Mas, tolong, ada mayat di tengah kebun." Kami pun kaget bukan kepalang. Mana mungkin ada mayat di tengah kebun? Padahal kami sudah menyisir area tersebut beberapa kali. Sungguh di luar nalar. Kami pun berlari sembari membawa kantong jenazah yang sudah dipersiapkan sebelumnya. "Astagfirullahaladzim, beneran Kang, ada mayat. Baunya." "Nanti evakuasinya pakai APD, bahaya, bisa infeksius." Seketika itu, lokasi langsung ramai oleh warga sekitar. Ini kalau tidak ada yang mengendalikan massa, bisa sulit kita untuk evakuasi. Polisi dan relawan sudah jalan. Pak Babinsa juga sudah saya telepon. Ambulan juga sudah. Celetuk seorang relawan yang tanggap darurat. "Lah, kok bisa? Padahal kami juga sudah menyisir area ini beberapa kali loh." "Ya ndak tahu mas. Secara logika harusnya sudah dari kemarin ketemu." Lokasinya mayat itu ditemukan tidak terlalu jauh dari gubuk yang ada di awal cerita, hanya berjarak 15 meter saja. Secara logika, seharusnya mayat yang sudah 3 hari diguyur hujan biasanya akan mengeluarkan aroma tidak sedap dan ukuran mayat akan membesar. Bagaimana mungkin bisa luput dari panca indera kami? Namun nyatanya, bahkan SRU 1 dan 4 sempat di lokasi ini pada siang harinya. Bagaimana mungkin mayat itu tidak terdeteksi oleh kami?
Walhasil kami pun mengevakuasi jenazah tersebut didampingi pihak berwajib, tim medis, dan warga sekitar. Baiklah, demikian saja cerita pengalaman mistis ataupun aneh yang sempat saya alami. Sekian, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Itulah dia cerita dari Mas Gunawan ketika menjadi relawan Tim SAR. Pasti banyak banget ya pengalaman mistis dari Tim SAR, karena berhubungan langsung dengan kegiatan penyelamatan orang yang kadang tidak masuk di akal. Kita lanjut ke cerita yang terakhir untuk malam ini. Kali ini ada cerita dari Mas Imam ketika mendaki ke Gunung Slamet berdua saja dengan seorang wanita. Seperti apa ceritanya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Ini adalah perjalanan saya ketika mendaki gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah. Salah satunya adalah Gunung Slamet. Saya mendaki Gunung Slamet melalui base camp Permadi Guci hanya berdua dengan partner saya yang merupakan seorang perempuan. Kita sebut saja namanya Sinta. Kami berdua memulai pendakian pada jam 4 sore setelah mengurus segala sesuatunya. Saya berjalan dengan santai karena partner saya ini baru pertama kali mendaki gunung, tapi langsung mendaki ke Gunung Slamet. Di tengah trek yang menanjak, saya mendengar Sinta mengeluh, dan langsung saya bertanya, "Kenapa? Capek? Kalau capek, istirahat aja. Kita mendakinya santai aja, jangan buru-buru." "Gak capek kok," jawab Sinta. Dia ini memang wataknya agak keras kepala, tapi saya suka dengan tekadnya. Dia lalu berkata, "Kita harus sampai puncak ya?" Saya jawab dengan pertanyaan, "Fisik lu kuat nggak?" "Kuat lah," jawabnya penuh percaya diri. Namun belum juga sampai di pintu masuk, dia sudah capek duluan. Dan pada akhirnya saya juga yang membawakan tasnya. Inilah resiko mendaki bareng cewek. Singkat cerita, kami pun sampai di tempat air yang mau menuju ke pos 1 sekitar jam 5 sore. Saya memutuskan tidak langsung melanjutkan perjalanan, melainkan saya ajak untuk bermalam di sana. Niatnya supaya dia bisa beradaptasi dengan hawa dingin dulu. Saya tidak mau dia terkena hipotermia. Makanya kami iklimasi dulu di situ dan tidak melakukan pendakian malam. Setelah tenda jadi, saya bilang ke Sinta agar nanti dia tidur dalam tenda, sedangkan saya akan tidur di luar tenda. Saya akui memang nakal, tapi untuk urusan wanita saya tidak berani macam-macam sampai sekarang. Setelah makan malam, Sinta saya suruh masuk ke tenda untuk tidur, sedangkan saya akan tidur di luar sambil berjaga-jaga dan menghabiskan sisa rokok. Ketika mata saya mulai mengantuk dan bersiap akan tidur, saya mendengar suara Sinta yang menggigil dalam tenda. Saya pun langsung masuk ke dalam tenda. Dan benar saja, Sinta sedang menggigil kedinginan. Saya berikan dia sarung dan jaket yang saya bawa, lalu saya tungguin dia sampai tertidur. Setelah memastikan Sinta tidur, saya pun keluar tenda. Di luar tenda, saya merokok sambil melihat-lihat sekitar. Ketika pandangan saya tepat mengarah ke aliran sungai, saya mendengar ada suara teriakan minta tolong. Saya pun langsung bangkit dan mencari sumber suara. Tapi setelah beberapa lama mencari, sumber suara tersebut tidak ketemu-ketemu, walaupun suara minta tolong itu masih terdengar. Karena merasa ada yang tidak beres, saya pun memutuskan untuk balik lagi ke samping tenda. Dalam perjalanan balik ke tenda, saya melihat sekelebatan bayangan putih yang melintas di atas pepohonan. Namun saya acuhkan. Kemudian saya mengecek ke dalam tenda untuk melihat kondisi Sinta yang tadi kedinginan. Ketika saya masuk ke tenda, ternyata Sinta dalam posisi melek. Lalu dia bertanya, "Ada apa di luar? Kok lu kayak nyari sesuatu?" Saya lalu jawab, "Gak apa-apa, gabut aja, gak ada kerjaan." "Ya udah, lu tidur lagi Gi. Masih malam nih, baru jam 1-an." "Gua gak bisa tidur, mending kita cerita-cerita aja yuk." Saya pun hanya mengangguk tanda setuju dengan usulannya. Ketika cerita-cerita, Sinta malah bercerita tentang hal-hal mistis, dan di situ saya hanya diam saja. Sampai Sinta bertanya, "Kok lu diam aja sih?" Mendengar pertanyaan Sinta, saya hanya menjawab dengan senyuman. Saya diam karena masih mendengar suara teriakan minta tolong yang tadi saya dengar. Setelah cerita-cerita, Sinta bilang,
kita harus sampai puncak ya? Iya, insya Allah. Setelah puas bercerita-cerita, Sinta pun tertidur dan saya kembali keluar dari tenda. Karena saya tidak bisa tidur, iseng saya jalan-jalan di sekitar sungai yang ada di sana. Ketika saya mau loncat, tiba-tiba kayak ada sesuatu yang mendorong saya dari belakang. Otomatis saya kejengkang, tapi untungnya saya masih sempat memasang kuda-kuda, jadi badan saya tidak terjatuh. Walaupun tetap sialnya, sandal saya hanyut ke sungai. Saya mencoba mencari-cari sampai frustasi, tapi tetap tidak ketemu. Akhirnya saya balik lagi ke dalam tenda. Di situ saya mikir, waduh, sandal satu-satunya hanyut, nggak ada serep lagi. Apa gua sanggup sampai puncak tanpa alas kaki? Saya lalu masuk ke tenda dan melihat Sinta yang tertidur. Terngiang kata-katanya yang ingin sampai ke puncak Gunung Slamet. Lalu saya bilang dalam hati, gua nggak boleh ngecewain dia. Dia baru pertama kali mendaki gunung. Dia harus senang dan gak boleh kecewa. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mata sedikit mengantuk karena semalaman tidak tertidur. Gimana bisa tidur? Saya ditemani sesosok wanita berambut gimbal yang terus mengawasi tenda di mana Sinta tertidur. Saya membangunkan Sinta untuk sarapan dan melanjutkan perjalanan. Setelah selesai, saya membereskan peralatan. Ketika akan lanjut berjalan, Sinta melihat saya lalu bertanya, "Lah, sandal lu mana?" "Hanyut ke sungai." "Terus kita nggak jadi muncak dong?" "Jadilah, kan lu nggak pakai alas kaki." "Udah biasa kok." Padahal belum pernah sama sekali mendaki tanpa alas kaki. Mendengar itu, dia semangat lagi. Sekitar jam 7 pagi, kami berdua melanjutkan perjalanan. Dari sini sampai puncak, saya tidak memakai alas kaki alias nyeker. Awal-awal pendakian masih seru-seru aja, tidak ada hal yang ganjil meskipun saya tidak pakai alas kaki. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan pendaki yang sedang turun, lalu saya bertanya, "Bang, kalau summit nggak pakai sendal, kira-kira bisa nggak ya?" "Waduh, nggak bisa bro, soalnya medannya bebatuan. Malah kalau bisa pakai sepatu." "Emang kenapa lu bisa nyeker bro? Bahaya." Mendengar itu, Sinta langsung menoleh kepada saya sambil bilang, "Ya, kita nggak jadi ke puncak dong." "Jadilah, biasa itu, ucapan mendaki kan banyak bohongnya. Buat nyemangatin aja itu tuh." "Santai aja, kita pasti sampai ke puncak dengan selamat kok." Akhirnya kami lanjut jalan lagi setelah berpamitan dengan para pendaki yang lanjut turun tadi. Dalam perjalanan, terdengar Sinta mulai mengeluh. Lalu saya bilang, "Kalau nggak kuat, istirahat aja, jangan dipaksain." "Kuat kok." Singkat cerita, kami sampai di pos 1. Di sini kami tidak berhenti dan langsung lanjut jalan. Tapi Sinta kembali bertanya, "Masih jauh ya puncaknya?" "Sedikit lagi, paling 2 hari lagi." "Hah? Yang bener lu? Ini aja udah capek, apalagi 2 hari baru sampai." "Makanya kalau capek istirahat aja. Kita mendakinya santai aja, jangan buru-buru." Sinta hanya mengangguk menuruti kata saya. Tidak lama kami pun sampai di pos 2. Sinta lalu bertanya lagi, "Ada berapa pos sih sampai puncak?" "Ada 5 pos untuk sampai puncak. Ini masih jauh perjalanannya." "Gua udah capek nih, apalagi ini jalannya kayaknya nanjak terus deh." "Ya udah, lu tunggu di sini ya. Gua mau jalan dulu, nanti gua gendong." Emang benar, jalan dari pos 2 menuju ke pos 3 ini lumayan menguras tenaga. Saya jalan duluan dengan membawa 2 tas, sedangkan Sinta saya suruh untuk duduk dulu di pos 2 sambil istirahat. Setelah ketemu jalan yang agak landai, saya menaruh tasnya dan saya balik lagi ke bawah untuk menjemput Sinta. Lalu saya gendong dia sampai ke tempat saya meletakkan carrier. Begitu seterusnya sampai kami tiba di pos 3. Setelah pos 3, Sinta saya suruh untuk jalan sendiri, sedangkan tasnya saya yang bawa. Soalnya trek dari pos 3 menuju ke pos 4 agak landai. Kalian bayangin capeknya kayak apa. Itulah resiko kalau mengajak cewek yang pemula. Jangan nyalain ceweknya, soalnya saya yang mengajak, jadi ya saya juga yang harus tanggung jawab. Singkatnya kami sampai di pos 4 sekitar jam 3 sore. Di situ kami hanya mengambil air secukupnya, lalu langsung jalan lagi menuju ke pos 5. Baru aja jalan sebentar, tiba-tiba Sinta mengeluh lagi. "Kok jalannya nanjak terus sih, kayak di pos 2? Akhirnya mau tidak mau, saya harus melakukan hal yang sama seperti di pos 2 menuju ke pos 3. Yaitu bolak-balik sambil membawa tas dan menggendong partner saya.
Saya melakukan hal tersebut sampai tiba di pos 5 Bayangan pada jam 7 malam. Di pos 5 Bayangan, saya langsung mendirikan tenda. Setelah tenda jadi, saya menyuruh Sinta untuk masuk ke tenda biar tidak kedinginan. Soalnya saya perhatikan Sinta ini tidak kuat dingin. Setelah dia masuk tenda, saya memasak untuk makan malam dan membuat kopi sebagai penghangat badan. Setelah semua matang, kami berdua makan bersama dan setelah itu Sinta saya suruh kembali masuk ke tenda untuk tidur. Di luar tenda, saya berpikir, ini gue sanggup gak ya sampai ke puncak tanpa alas kaki? Ketika sedang berpikir, tiba-tiba saya dikagetkan dengan suara Sinta yang berteriak. Saya langsung masuk ke tenda untuk mencari tahu ada apa dan menenangkan dia. Ketika saya tanya ada apa, dia bilang kalau ada yang memeluk dia dari belakang ketika tidur. Lalu saya bilang, palingan lu cuma mimpi. Tapi dia bersikukuh kalau itu nyata bukan mimpi. Kemudian Sinta bilang, lu di sini aja ya, jagain gua, jangan keluar. Saya pun hanya mengangguk, lalu saya kembali bertanya, lu masih kuat kan? Kuat lah, jawabnya dengan penuh semangat. Mendengar itu, saya jadi iba melihatnya. Saya lalu bilang, kalau saya tidak bisa membawanya sampai ke puncak, saya tidak akan mendaki lagi. Itulah janjiku waktu itu. Setelah bilang begitu, saya suruh dia kembali tidur. Sebelum tidur, dia kembali bertanya, emangnya kamu yakin bakal kuat sampai atas? Soalnya treknya itu bebatuan, padahal kamu gak pakai alas kaki. Yakin lah, gue udah sering kok mendaki tanpa alas kaki. Saya berbohong karena tidak mau dia kecewa. Setelah percakapan itu, dia tidur lagi. Sedangkan saya keluar tenda untuk tidur di teras tenda beralaskan matras dan semilir angin malam. Tidak terasa saya tertidur karena kecapean, ditambah semalam saya belum tidur. Tidak terasa pagi pun tiba. Saya terbangun kira-kira jam 5 pagi. Saya melihat rombongan pendaki lain sudah mulai pendakian menuju ke puncak Gunung Slamet. Saya melihat Sinta masih tertidur. Mau dibangunin tapi kasihan karena sepertinya dia kecapean. Akhirnya sambil menunggu Sinta terbangun, saya lari-lari kecil dari pos 5 Bayangan sampai ke pos 5 Watu Ireng. Niatnya supaya nanti kaki saya tidak kaget ketika diajak mendaki ke puncak. Setelah lari-lari kecil, saya balik lagi ke tenda. Dan ternyata Sinta sudah bangun, lalu dia bertanya, kamu dari mana? Jalan-jalan biar gak kaget otot kakiku. Setelah selesai sarapan, kami mulai summit attack. Di awal-awal perjalanan, Sinta terlihat senang-senang saja. Dan yang saya suka dari dia adalah dia itu orangnya gak suka foto-foto. Jadi kami tidak terlalu banyak berhenti untuk sekedar selfie-selfie. Singkat waktu, kami sudah melewati seperempat perjalanan. Kemudian Sinta bertanya lagi, masih lama gak sih? Sebentar lagi. Tuh, udah kelihatan puncaknya. Mendengar itu, dia pun semangat lagi. Sampai akhirnya kami sampai di trek dengan medan yang agak lumayan curam. Terdapat tali-tali sebagai bantuan untuk menuju ke atas. Jangan ditanya bagaimana rasanya kaki saya. Pastinya lumayan sakit lah. Sinta terdengar mulai mengeluh lagi dan mengajak balik. Lalu saya jalan duluan kira-kira 20 meteran dari dia. Kemudian bilang dari atas, semangatlah, ini tinggal sedikit lagi kok. Masa gak kuat sih? Mendengar itu dia menyusul sampai ke tempat saya. Gitu terus sampai sebentar lagi puncak. Kaki udah gak tahu sakitnya kayak apa. Ketika mau sampai ke puncak, saya melihat di sekitar kawah ada sosok bayangan yang tersenyum kepada saya. Lalu saya bilang dalam hati, amit mbah, jangan ganggu kami. Sampai akhirnya kami pun bisa dengan selamat sampai ke puncak Gunung Slamet. Tapi ketika akan turun, tiba-tiba Sinta malah menangis. Dan ketika saya tanya dia kenapa, Sinta bilang, kaki lu gak apa-apa kan? Gua ngerepotin banget ya maksain lu supaya sampai puncak nganterin gua. Gak ngerepotin kok, itu udah jadi tanggung jawabku. Soalnya kan gua yang ngajak lu. Lalu tiba-tiba Sinta memeluk saya. Agak terharu sih ketika Sinta memeluk saya, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Untungnya di puncak cuma ada kami berdua, tidak ada pendaki lain. Jadi Gunung Slamet waktu itu seperti punya sendiri. Setelah puas foto-foto di puncak, kami pun turun. Karena Sinta itu darah rendah, jadi kalau melihat ketinggian itu kepalanya pusing. Tapi kenapa pas naik enggak? Karena tidak saya bolehkan untuk menoleh ke belakang. Ketika turun, dia menangis karena kepalanya pusing. Ditambah kabut sudah naik, komplit sudah penderitaan. Mau dipaksain juga tidak bagus.
Akhirnya saya istirahat sebentar sambil menenangkan pikiran. Setelah istirahat selama 30 menit, saya lalu mengajak Sinta untuk turun. Kira-kira waktu itu pukul 10 pagi. Saya turun sambil memegangi tangan Sinta dan menyuruhnya untuk menutup mata saja kalau takut akan ketinggian. Saya juga baru tahu kalau dia pusing melihat ketinggian ketika mau perjalanan ke puncak. Satu tangan untuk memegang tali, sedangkan tangan satunya lagi untuk memegangi dia. Kami jalan pelan-pelan karena jalan tidak terlalu kelihatan disebabkan sudah tertutup kabut. Saya pun hanya mengandalkan insting saja, jalan yang dilalui benar atau salah. Ketika di tengah-tengah perjalanan turun, tiba-tiba ada suara yang memanggil saya dari arah puncak. Saya kira itu pendaki lain. Namun saya baru ingat bahwa di puncak sudah tidak ada lagi pendaki lain karena kami berdua adalah rombongan terakhir yang turun. Lalu Sinta bertanya pada saya, "Siapa yang manggil-manggil elu sih?" "Temanku, tapi kamu gak bakal tahu." "Oh, temen yang gak kelihatan?" "Iya," jawab saya singkat, karena Sinta juga tahu kalau saya bisa melihat makhluk yang tak kasat mata. Singkat cerita, kami sampai di pos 5 Watu Ireng dan di sini Sinta bilang, "Makasih ya udah nganterin sampai ke puncak." "Iya, sama-sama. Kamu seneng kan?" "Seneng banget. Kapan-kapan mendaki lagi ya?" "Iya." Ketika berhenti di pos 5 Watu Ireng, kaki saya terasa agak kram. Lalu saya bilang, "Kita foto-foto sebentar di sini ya." Saya nggak mau dia tahu kalau kaki saya sakit. Makanya saya beralasan untuk foto-foto sebentar. Setelah kaki saya agak mendingan, kami pun lanjut jalan. Hingga kami sampai di pos 5 Bayangan pada jam 2 siang. "Gimana? Kita lanjut atau ngecamp di sini sehari lagi?" tanya saya kepada Sinta. "Gua ngikut lu aja lah." "Ya udah, kita langsung cabut aja ya dari sini." "Emangnya kaki lu masih kuat?" "Kuat lah." Akhirnya kami langsung merapikan carrier dan langsung cabut. Saya memperkirakan kami akan sampai di pos 1 sebelum masuk waktu Isya. "Kalau kita kejebak malam gimana?" "Ya kita jalan aja, santai aja, gak usah takut, ada gua kok yang selalu jagain lu." Dia pun hanya mengangguk. Lalu saya suruh dia jalan duluan. Tapi sialnya, ketika lagi turun, Sinta terjatuh dan kakinya keseleo. Saya segera menghampiri dia lalu memeriksa kakinya. "Lu masih sanggup jalan gak?" "Kagak bisa jalan, kalau dibuat jalan sakit banget nih." Lalu saya mikir di situ, kalau diriin tenda lagi gak mungkin. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menggendong dia lagi. Saya suruh dia menunggu di tempat dia terjatuh, sedangkan saya turun dulu sambil membawa 2 tas untuk mencari tempat yang agak landai buat meletakkan tasnya. Lalu saya naik lagi menjemput Sinta. Akhirnya kami sampai di pos 4 sekitar jam 4 sore. "Masih sakit kakinya?" tanya saya pada Sinta. "Masih. Kamu capek ya gendong aku?" "Enggak kok, santai aja." Setelah istirahat cukup di pos 4, saya melanjutkan perjalanan. Seperti tadi, saya turun duluan membawa tas, lalu naik lagi untuk menggendong Sinta. Singkat cerita aja, kami pun sampai di pos 1 sekitar jam setengah 7 sore. Langit sudah terlihat gelap. Lalu saya bilang kepada Sinta, "Kaki lu udah mendingan kan? Lu jalan sendiri ya? Gak apa-apa, pelan-pelan. Gua yang bawa tas. Gua gak bisa ninggalin lu sendirian kayak tadi, soalnya udah gelap." Dia hanya mengangguk lalu bilang, "Tapi gua boleh kan megang lu?" "Iya, gak apa-apa." Dia lalu berjalan sambil memegang tangan kanan saya. Saya suruh dia jalan di depan, tetap sambil pegangan tangan. "Kita gak salah jalan kan?" tanya Sinta. "Enggak kok, ini jalannya udah bener. Pokoknya pegang terus tangan gua." "Iya, tapi kaki gua mulai sakit lagi nih." Di sini saya bingung banget. Akhirnya saya memutuskan untuk istirahat sebentar untuk memijit kaki Sinta sampai agak mendingan. Setelah dia bilang kakinya bisa dibuat jalan lagi, kami pun lanjutkan perjalanan. Awal perjalanan biasa saja, tapi ketika ketemu jalan bercabang, bencana pun terjadi. Saya mengarahkan pada Sinta untuk ambil jalur sebelah kanan, tapi dia bertingkah aneh dan bilang kalau kami harus ke kiri. "Pilih kanan, nurut sama gua," kata saya pada Sinta. Namun dia tetap kekeh pilih yang kiri. Wah, firasat gua gak enak nih. Lalu saya langsung tarik tangan dia menuju ke jalan sebelah kanan. Tapi dia malah berontak dan melepaskan tangan saya, malah lari ke sebelah kiri. Saya pun mau tidak mau harus mengejarnya. Mau tersesat itu urusan nanti.
karena saya tidak bisa membiarkan Sinta tersesat sendirian, malah lebih kasihan. Saya tahu kalau ini bukan jalan menuju ke base camp, tapi mau gimana lagi? Saya terus mencari Sinta dan akhirnya ketemu dalam keadaan bengong sambil bilang, "Kita di mana nih? Kan tadi lu yang milih jalan." "Masa sih? Kok gue nggak nyadar? Tahu-tahu udah di sini." "Ya udah, kita balik lagi aja." Tapi ketika kami berbalik arah, jalan yang tadi kami lewati tiba-tiba sudah hilang, berubah menjadi jalan buntu dengan semak yang sangat rapat. "Ya udah, kita jalan lurus saja dan jangan kosong pikirannya." Sambil berjalan, tidak lupa saya membaca-baca amalan. Dan anehnya, setelah berjalan selama 6 jam, kami belum juga menemukan jalan keluar. "Kita beneran tersesat nih?" tanya Sinta. "Enggak kok, bentar lagi juga sampai." "Yang bener." "Iya." Tiba-tiba Sinta malah menangis dan bilang, "Kalau kita nggak nemu jalan keluar gimana? Ini kan bukan tersesat. Kamu dari tadi bilang nggak tersesat, tapi buktinya nggak nemu-nemu jalan." "Ya udah, kita lanjut jalan aja. Kamu pegang tanganku." Sinta hanya menurut. Kami berjalan terus sampai melewati sebuah sungai. Ketika sampai di sungai, tiba-tiba Sinta pingsan. Saya lalu mencari tempat yang kering untuk membawa Sinta. Setelah menemukannya, saya membacakan amalan-amalan kepada Sinta dan alhamdulillah Sinta pun langsung tersadar. Namun ketika baru saja tersadar, dia langsung bilang, "Tadi gue lihat genderuwo." "Iya, gue juga lihat kok. Gue takut banget ini." "Ya udah, lu peluk gue aja supaya tenang. Makhluk-makhluk itu gak bakal berani sama lu kok." "Emangnya lu kalau mendaki sering tersesat ya?" "Ya gak sering sih, tapi pernah juga. Yang penting jangan panik." "Sendirian?" "Iya." Lalu Sinta malah tambah menangis sambil mengeratkan pelukannya. "Gue nyusahin elu ya?" "Enggak kok, gue malah seneng mendaki bareng lu. Lu orangnya semangat." Sinta mulai mengusap air matanya lalu bilang, "Ayo kita cari jalan keluar. Gue gak mau terlihat cengeng di mata lu." Setelah dia bilang begitu, saya jadi tambah semangat lagi. Sudah lebih dari 7 jam kami tersesat dan tiba-tiba Sinta menunjuk ke satu arah sambil bilang, "Mam, itu pocong ya?" "Iya, gue lihat. Lu kalau takut tutup mata aja, biar gue yang tuntun elu." "Gue takut banget. Gue belum pernah lihat kayak begituan." "Makanya lu tutup mata aja." Sinta pun menutup matanya dan saya bilang dalam hati kepada pocong itu, "Jangan ganggu kami mau pulang." Setelah itu saya baca-baca surat dan akhirnya pocong itu menghilang. Saya lalu menyuruh Sinta untuk buka mata. "Buka mata lu, Sin, pocongnya udah gak ada." "Gue takut banget," jawabnya sambil menangis sesenggukan. "Jangan nangis lah, gak enak dilihat muka lu kalau menangis. Udah kayak pakaian kotor aja." Mendengar itu, Sinta langsung nampol saya. "Lu kok bisa santai kayak gini sih? Padahal kita kan lagi tersesat dan ada penampakan." "Ya gimana lagi? Kalau kita makin panik malah kondisi bisa makin parah. Mereka bisa memanfaatkan ketakutan kita. Percayalah, hantu gak bakal bisa membunuh kita di sini. Ketakutan kita sendirilah yang membuat kita bisa terbunuh." Setelah bilang seperti itu, saya mengajaknya untuk lanjut jalan lagi. "Kalau kita bisa keluar dari sini, kita nginep 1 hari lagi ya. Kaki gue sakit banget nih." "Iya, gampang itu mah." Kami pun jalan terus dan alhamdulillah pada pukul 2 dini hari kami melihat lampu-lampu yang ada di pintu masuk gerbang pendakian. Sinta langsung memeluk saya sambil menangis. "Gak usah nangis lah, jelek lu kalau nangis. Masa ketemu jalan keluar malah nangis? Tadi aja pas tersesat semangat." Sinta tersenyum lalu bilang, "Ini tangis bahagia tahu. Jangan bosen-bosen ngajak gue mendaki ya." "Iya, yang penting semangat ya. Jangan nangisan. Gak suka gue lihat orang menangis." Iya, gue janji gak bakal nangis." Kami pun turun dan menumpang di sebuah warung yang ada di sekitar sana. Lalu tiba-tiba Sinta muntah-muntah. Gue gak tahan dengan hawa dingin. Saya langsung mencari tempat untuk mendirikan tenda. Setelah menemukan, segera tenda saya dirikan. Setelah selesai, Sinta saya suruh untuk masuk ke tenda, sedangkan saya masak air untuk membuat kopi. Setelah selesai semua, lalu saya bilang, "Lu tidur, besok kita balik ke base camp." "Gua nggak bisa tidur, kaki gua sakit banget nih." "Ya udah, mana sini kaki lu?" Saya pun memijit kakinya yang sakit sampai dia tertidur. Setelah dia tidur, saya keluar dan duduk sambil membayangkan
Kalau tadi tidak menemukan jalan keluar, bakal seperti apa nantinya. Sambil menghisap rokok, saya bilang kepada diri sendiri, begini ya rasanya jagain anak orang, susah banget ternyata. Saya pun teringat dengan percakapan kami tadi sebelum Sinta tertidur. Kamu gak nyesel kan ngajak aku mendaki? Enggak kok, malah aku seneng ngajak kamu. Kamu itu belum pernah mendaki sama sekali, tapi sudah berhasil sampai puncak selamat. Saya melihat Sinta tersenyum, dan senyuman manisnya terngiang-ngiang di pikiran sampai saya ketiduran. Bangun-bangun ternyata sudah pagi. Saya melihat ke dalam tenda, terlihat Sinta masih tidur. Saya biarkan saja, kayaknya dia kecapean banget. Saya lalu memasak air untuk membuat kopi. Setelah selesai, Sinta terbangun lalu bilang, kakiku masih sakit nih. Ya udah, ntar turunnya aku gendong lagi ya. Sinta hanya mengangguk dan tersenyum. Setelah ngopi, kami packing barang dan cabut dari tempat itu kira-kira pada jam 9 pagi. Ketika turun menuju ke base camp, seperti kemarin, saya bolak-balik membawa tas dulu, baru menjemput Sinta untuk menggendongnya. Dan akhirnya kami sampai di base camp dengan selamat. Itulah kenangan indah sekaligus horor mendaki bersama gadis yang saat ini menjadi pacar saya. Semoga bisa tembus sampai pernikahan ya. Lain kali akan saya ceritakan lagi pengalaman yang lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia cerita terakhir untuk malam ini dari Mas Imam. Bukan Imam Al-Fatah ya kayaknya ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan ceritanya ke Ada Apa Gerangan. Dan yang ingin cerita pengalamannya dibacakan juga di sini, bisa dikirimkan ke email kami adaapagerangan20@gmail.com. Kita bacakan salam-salam dulu ya untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang suka menuliskan di kolom komentar. Kali ini ada Mas Muhammad Yusuf, ada Randy Santai, Randy Satanik. Apa sih ini? Pokoknya itulah ya. Lalu ada Mbak Ninis Diananda, ada Denny Yuniarto, pon kabar yang selalu hadir tak pernah never katanya. Ada Melawati Rezeki, ada Mbak Rini Sespenita, dan ada Andre Winata di Indramayu. Juga teman-teman lain yang mungkin belum sempat saya sebutkan namanya di sini. Oke, sekian Radio Horor Indonesia kali ini. Jumpa lagi di RHI FM malam Jumat depan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Saya Tama pamit. Jangan lupa untuk subscribe, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.